Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji PPG Guru dalam Jabatan tahap 2. Perkenalkan, saya Dewi Sukaisi, mahasiswi PPG Guru dalam Jabatan tertentu tahap 2. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan dengan NIM 9243414343. Hari ini Selasa 1 Oktober 2024 akan melaksanakan video praktek pembelajaran. Mohon saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, Bu. Apa kabar pagi ini semuanya? Kita mulai hari ini materi untuk dasar-dasar pemasaran pada fokus materi konsep pemasaran serta filosofinya. Kita awali kelas kita dengan berdoa. Bang Taufal tolong dipimpin doanya. Doa mulai. Terima kasih Bang Taufal. Kita lanjutkan, saya absensi dulu ya. Yang pertama, Rita ada? Lucy? Tasya? Vicky? Berliana? Reni? Deska? Oh, sakit ya Deska ya? Sevia? Rama? Rizka? Izin. Elsa? Siska? Izin. Fani? Maisa? Jessica? Renvi? Reza? Agasya? Taufal? Ocha? Izin. Azra? Oke. Banyak hari ini yang izin dan sakit ya. Semoga semuanya di kesempatan selanjutnya tidak izin dan sakit lagi. Hari ini kita awali lagi dengan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia menaikku, darahku. Jadi panggung ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Hidup anakku, hidup anakku, bangsa
rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan lagi. Hari ini kita mempelajari materi konsep pemasaran ini supaya kita bisa menjelaskan konsep pemasaran serta filosofi pemasaran. Yang pertama yang harus kita mulakan adalah apa itu pemasaran? Di sini dikatakan pemasaran itu proses sosial dan manajerial memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan nilai. Sosial itu maksudnya ketika kita ingin melakukan sebuah transaksi, baik kita sebagai penjual ataupun pembeli, kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Itu yang dinamakan proses sosialnya. Lalu manajerial itu maksudnya pengaturan waktunya. Paling tidak kita perlu mempersiapkan diri dengan pakaian yang pantas, mempersiapkan waktu, apa yang mau dibelanjakan, kemana belanjanya, daftar belanjaannya, dan juga dana. Menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan nilai. Apa yang diciptakan? Si produk. Kenapa produk perlu diciptakan? Karena tadi ada kebutuhan dan keinginan. Kayak kantin sekolah kita. Kalian kalau misalnya udah jam 10 atau jam 12, apa yang dirasakan oleh perut? Lapar. Apa yang dicari saat itu? Makan. Jadi kantin tercipta karena kita butuh. Butuh apa? Butuh makanan. Yang menyediakan adalah kantin. Terus lagi menawarkan, apa yang ditawarkan oleh kantin? Makanan, pelayanan. Untuk mendapatkan makanan kita bertukar. Apa yang kita berikan kepada mereka di kantin? Uang. Kalau kita udah ngasih uang, kita dapat itu bagian dari mempertukarkan nilai. Konsep dasar pemasaran ini kan di sini ada 4: produk, penjualan, pemasaran dengan pemasaran sosial. Ini adalah bagian daripada filosofi pemasaran. Filosofi itu adalah kerangka kerja ataupun implementasi praktis daripada si konsep pemasaran. Lanjut kita ke pemasaran. Kalau pemasaran time, biasanya kita memasarkan lewat mana? Mulut ke mulut, terus lagi menawarkan kepada konsumen. Kalau yang sudah bertukar nomor telepon bisa, atau bikin poster ataupun selebaran dibagikan, itu juga termasuk. Ada lagi di sini pemasaran sosial. Pemasaran sosial di sini maksudnya yang dijual bukan cuma barangnya ataupun jasanya. Akan tetapi ada hal-hal sosial, misalkan 10% dari penjualan produk ini diberikan kepada pendidikan di wilayah timur. Itu tadi pesan sosialnya. Ada pertanyaan sampai situ belum? Belum. Kita lanjut ya. Bauran pemasaran atau istilah singkatannya 4P. P-nya ini. Produk, price, place, promotion. Kata bauran di sini artinya dicampurkan atau dimix atau digabungkan. Apa itu? Oh, kayak gitu ya? Boleh. Iklannya bisa dikatakan, beli 2 gratis 1.
Itu kan promonya. Yang beli 2 gratis satunya apanya? Nah itu barangnya masuk ke sini. Place itu tempat. Tempat itu kalau dalam pemasaran ada beberapa. Yang pertama tempat produksi, satu lagi tempat jualan. Kalau tempat produksi itu bisa di rumah, bisa di pabrik kalau sudah besar. Kalau tempat jualan, kalau yang offline juga bisa di rumah atau di toko. Kalau yang online bisa di rumah ataupun bisa menyewa kayak semacam ini kan ada sekarang yang live streamer. Kalau kamu lihat Shopee ada yang dia sedang live stream, mereka promosi produknya, itu salah satu bagian daripada plus untuk yang promosi. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Kita lanjut ya. E-commerce ataupun kegiatan jual beli secara elektronik melalui internet. Platformnya yang tadi sudah saya contohkan. Apa misalkan yang tempat kalian belanja online? Shopee, Tokopedia. Implementasi itu artinya pelaksanaannya. Nah, penerapannya. Kalau di sini penerapannya adalah misalnya produk, price, promotion, itu ketika terjadinya suatu pemasaran. Target pasarnya juga ditentukan secara spesifik. Misalkan, kalau di sini ada kata-kata segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu maksudnya pasar atau target konsumen dibagi menjadi kelompok-kelompok. Kalau yang kemarin sudah pernah saya bahas, itu kelompok-kelompok misalkan berdasarkan usia, jenis kelamin, terus lagi tempat tinggal. Ada positioning. Positioning ini membangun persepsi yang berbeda di benak konsumen. Pernah dengar iklan yang kata-katanya gini, orang pintar minum tolak angin. Jadi asosiasinya kalau misalnya kita merasa pintar, kalau pas masuk angin minumnya akan, tetapi karena kalimat yang dipakai positioning adalah orang pintar, kadang kita terpicu, oh gue pintar nih, jadi belinya tolak angin. Padahal realitanya itu tidak harus seperti itu. Itu kan kalimatnya aja. Terus lagi customer relationship management, atau biasanya dia kalau misalnya kalian beli produk, itu di produknya kadang bawahnya ada tulisannya. Customer service bisa, kontak pelanggan bisa. Pernah menghubungi? Ngapain? Nanyain apa? Paket. Oh itu kalau paket itu ya. Kalau yang sering menghubungi kita siapa? Telkomsel, bank-bank. Kalau bank ngapain hubung kita? Oh, nawarin, yuk nabung ini yuk. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Lelah? Mau main dulu? Oke, kita main. Game. Ke depan dulu. Siapa? Siapa mau coba? Enggak apa-apa. Ayo. Ada pilihannya dua. Pilih A atau B? A. Oke. Kita mau main, nanti saya akan memberikan dia sesuatu, bisa kalimat, bisa gambar. Karena dia milih A, ya kan? Nanti yang lain yang maju selanjutnya tahu kok. Yang A itu pilihannya adalah kamu bisa menjelaskan apa yang kalimat atau gambar yang saya berikan kepada kamu dengan catatan tidak mempergunakan kata-kata. Nyambung? Nah, peragakan boleh, tapi tidak pakai kata-kata. Boleh? Yang mau jawab, angkat tangannya, sebutkan namanya ya. Ya. Ke tengah aja. Nanti kena sinar. Nggak apa-apa. Apalagi? Sesuatu yang bisa begini-begini apa tuh?
Ini nggak kebaca loh. Ini nggak kebaca loh. Pakai kode aja ini. Apa? Apa? Yang bisa mengeluarkan sesuatu. Oh, salah. Boleh. Ayo kepada dirinya dan dirimu, gantian ke depan sini. Kenapa? Ada hadiahnya kepada yang sudah jawab. Dia bisa kita lanjutkan. B2B, B2C, dan C2C. Istilahnya agak wow kan? Kita gede. Oke. B2B maksudnya adalah bisnis to bisnis. To-nya itu ke bahasa Inggris. Makanya tadi kita harus pakai yang to. Business to business. Kalau di sini penjelasannya adalah yang ini. Perusahaan software menjual sesuatu atau bisa berupa perangkat lunak ke perusahaan lain. Bisnis to bisnis itu dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Saya misalnya punya perusahaan software yang tadi dicontohkan di sini. Terus saya menjual kepada Google. Google kan juga satu perusahaan ya. Itu berarti perusahaan saya dan perusahaan Google bertransaksi. Itu yang namanya business to business atau B2B. B2B. Terus kedua, produsen bahan baku menjual bahan baku ke pabrik manufaktur. Misalkan lagi contoh lainnya bisa kayak saya punya perusahaan perkayuan. Saya menjual kayu kepada misalnya perusahaan yang memproduksi apa namanya ya, sofa, furniture. Berarti perusahaan saya dengan perusahaan furniture bertransaksi. Itu yang B2B. Ada pertanyaan? Nggak ada. Apa itu B2B? Business to business. Pengertiannya ini transaksi bisnis antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Terus yang kedua, B2C. Bisnis tukang sambar di sini maksudnya adalah konsumennya. Saya kalau di sini dikasih contohnya toko online menjual pakaian kepada individu. Kita belanja baju di Shopee. Shopee-nya siapa? Bisnisnya. Kita adalah konsumennya. Makanya transaksi bisnis antara perusahaan dengan konsumen. Ada kebalikannya. Ini kan B2C. Ada lagi nanti C2B. Jadi kita yang menjual produknya kepada perusahaan. C2C. Nah, C2C-nya belum. Transaksi bisnis antara konsumen dengan konsumen lainnya. Kita buat kelompok dulu, silakan diatur kursinya. Kita berkelompok kerjanya, diatur kursinya, diputar. Bisa 5 orang. Yang pertama, analisis kegiatan pemasaran. Yang kedua, itu tugasnya adalah merencanakan bisnis. Kalau perencanaan bisnis ini kan ada 3 tadi, B2B, apa tadi? C2C, ya, B2C. Pilih salah satu. Nanti dijelaskan di kertasnya kalian mau bikin usaha apa yang kira-kira selama kalian jadi siswa ini bisa kalian terapkan. Bisa jualan keripik, bisa. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Silakan berdiskusi. Kelompok pertama yang akan maju presentasi dipersilahkan. Iya.
Dicek dulu, sudah? Fungsi analisa. Siapa moderator? Oke, maju ke depan lagi, boleh? Nah, diperhatikan rekan-rekannya ya. Selamat perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Pertama, fungsi pemasaran dalam kurung konsep P2C, P2B, dan P2C. Fungsi pemasaran berguna untuk menciptakan koneksi sosial untuk penjualan agar lebih fleksibel dan sesuai dengan ketentuan jumlah penjualan masuk ke dalam pasar, permintaan baik perusahaan ataupun konsumen. Yang kedua, Analisa kegiatan pemasaran. Menganalisa kegiatan pemasaran diperlukan untuk melihat apakah laba dan rugi penjualan dapat terlihat dan diukur menurut permintaan konsumen. Semangat Pak Gasya, semangat. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Jika belum jelas, baik kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Terima kasih. Kelompok selanjutnya belum. Oke. Berdiri dulu semuanya. Jadi selama lagunya silakan bergerak. Berdiri. Jessica, kakak. Oke. Ini ke samping. Nah, gitu boleh. Ke depan. Majukan perutnya. Undurkan pinggangnya. Kok gini? Boleh. Sudah lebih baik? Silakan duduk. Oke. Tadi kan presentasinya udah. Kira-kira kesimpulan dari analisis ini apa ya? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya? Kita jadi mengerti metode pemasaran. Nah. Dari perusahaan atau perusahaan konsumen. Bagus, Betul. itu semuanya ya. Ya. Kita jadinya tahu bahwa sebuah usaha itu dari awal sampai akhir perlu dianalisis. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, menurut kamu kebanggaan terbesar kamu saat ini itu apa ya? Apa begitu lahir tiba-tiba duduk di kelas ini? Dulu bangun ketika lahir terus bisa ngapain? Nah, untuk bisa sampai ke sini kan ada prosesnya. Mulai dari kata dia merangkak. Terus lagi Rita yang suka lari-lari gak tiba-tiba lari kan? Setelah merangkak, merayap, merambat, terus ngambil langkah pertama pakai jatuh gak? Nah, setelah jatuh sekali bisa lari? Jadi jatuh 2 kali, jatuh ketiga kali. Jadi harusnya yang menjadi kebanggaan kita adalah berapa kali pun kita jatuh, ketika kita bisa bangkit lagi, itu baru nilai daripada pencapaian kita yang sesungguhnya. Jadi kalau pertanyaannya, kira-kira
Kebanggaan terbesar kamu itu apa ya? Jatuh bangunnya kamu itu pas edisi bangunnya. Jadi kedepannya berapa kali pun nanti kamu jatuh, ketika kamu bisa bangun lagi, itu harus menjadi kebanggaan kamu. Bukan tentang saya dapat apa atau saya bisa apa. Itu kan, itu bonusnya. Nyambung? Sebelum semuanya berakhir, kita evaluasi sekali lagi. Setelah itu refleksi, kicir-kicir, baru kita udahan ya. Oke. Silakan dikerjakan. Yang tadi, yang sudah mencatat materinya, boleh dikumpulkan. Tadi kan ada tuh pas kita slide presentasi, yang sudah mencatat hal pentingnya boleh dikumpulkan. Udah, kumpul gak apa-apa, udah. Sana ya. Nah, isi yang ini. Satu lagi, aktivitas kita yaitu mengisi lembar refleksi. Dituliskan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Betul juga. Serah kamu. Sabar, setelah refleksi yang ini ya, nanti kita berkicir-kicir ya. Terima kasih. Bisa kita mulai? Innillahu. Gini kan? Ya Tuhan dari nggak gini ya. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang luka. Burung dara hati terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Lelaki ya Tuhan suka menyanyi. Badanlah sehat ya Tuhan, hati gembira. Enak rasanya. Oke siap. Paling ternama siapa rajin bekerja pasti menjadi berguna. Tafa, tolong dipimpin doanya. Siap, doa mulai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Oke.